Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Saputra dengan NDH 29, peserta Latsar CPNS 2023 Angkatan 1 dari Pemerintah Kabupaten Pidijaya. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas agenda 3 berkaitan dengan video monolog tentang Smart ASN dan Manajemen ASN. Selanjutnya kita akan masuk ke unit kerja. Saya bertugas di unit kerja bagian pengadaan barang dan jasa. Itu merupakan sebuah bagian yang berada di Sekretariat Daerah Kabupaten Pidijaya. Kita mulai dari apa sih sebenarnya bagian pengadaan barang dan jasa. Bagian pengadaan barang dan jasa dipimpin oleh kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada asisten perekonomian dan pembangunan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengorganisasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. Bagian pengadaan barang dan jasa sebagai unit kerja pengadaan barang dan jasa adalah unit kerja pada kabupaten yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang dan jasa, merupakan unit kerja yang memiliki karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif, dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan, sehingga merupakan pendorong dan penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Visi dan misi dari bagian pengadaan barang dan jasa. Yang pertama, kita mulai dari visi. Menjadi unit kerja pengadaan barang dan jasa yang profesional dan berintegritas berdasarkan tata nilai pengadaan dalam mendukung visi pembangunan Pidijaya Islami, damai dan sejahtera. Misinya, mewujudkan unit kerja pengadaan sebagai Center of Excellence atau pusat keunggulan di bidang pengadaan barang dan jasa di Pidijaya, meningkatkan kualitas pelayanan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Pidijaya dengan memegang prinsip efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, tidak diskriminatif, dan akuntabel, serta menerapkan kode etik pengelola pengadaan, mengembangkan sistem kerja dan sistem informasi unit kerja pengadaan barang dan jasa yang modern dan terintegrasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pengadaan pemerintah Kabupaten Pidijaya yang unggul, profesional, dan berintegritas. Di bagian pengadaan barang dan jasa memiliki struktur organisasi sebagai berikut: dipimpin oleh kepala bagian pengadaan barang dan jasa, di bawahnya memiliki 3 subbagian. Yang pertama itu subbagian pengelolaan pengadaan barang dan jasa, yang kedua subbagian pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, yang ketiga subbagian pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. Kita lanjut ke tugas dan fungsi. Fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengadaan barang jasa pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila kita rincikan, karena posisi saya sebagai pengelola pengadaan barang jasa ahli pertama, maka akan kita dapati setidaknya sekitar 29 poin uraian tugas, mulai dari identifikasi atau review kebutuhan dan penetapan barang jasa sampai dengan menganalisis temuan hasil pemeriksaan pada pengadaan barang jasa pemerintah. Selanjutnya kita akan masuk kepada praktik manajemen ASN dan Smart ASN. Dalam slide ini akan kita jabarkan ke dalam beberapa aspek. Yang pertama itu kedisiplinan pegawai, yang kedua itu pengembangan kompetensi, yang ketiga model penghargaan, yang keempat layanan berbasis IT, yang kelima sistem kerja berbasis IT. Kita mulai dari aspek pertama, kedisiplinan pegawai. Di pemerintahan Kabupaten Pidijaya, sebagai bentuk implementasi Smart ASN dalam hal kedisiplinan pegawai, pemerintah Kabupaten Pidijaya menerapkan sistem absensi berbasis fingerprint. Pegawai melakukan absensi dengan menempelkan jari yang telah direkam pada mesin absensi fingerprint saat tiba di kantor dan saat jam pulang. Berbeda dengan absensi manual, penggunaan absensi sistem fingerprint akan lebih efektif dan efisien dalam melakukan rekap data serta meminimalisir pemalsuan kehadiran. Hal ini dikarenakan absensi fingerprint menggunakan sidik jari dan deteksi wajah. Aspek yang kedua itu pengembangan kompetensi. Di bagian pengadaan barang dan jasa sendiri memiliki banyak peluang atau banyak kesempatan terkait dengan pengembangan kompetensi. Sejauh saya bekerja di bagian pengadaan barang dan jasa, setidaknya banyak pengembangan kompetensi yang saya ikuti, mulai dari sertifikasi kompetensi PBJ level 1 dan banyak BIMTEK lainnya, beserta dengan webinar-webinar yang rutin dilakukan via Zoom.
Aspek ketiga yaitu model penghargaan. PNS berhak atas jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Model penghargaan selanjutnya yaitu adanya TPP ataupun tambahan penghasilan pegawai. Diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN sehingga produktivitas, motivasi, disiplin, dan kinerja meningkat. TPP juga diberikan kepada ASN berdasarkan kriteria beban kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, tempat bertugas, kelas, dan nilai jabatan. Aspek yang keempat yaitu terkait dengan layanan berbasis IT. Di bagian pengadaan barang dan jasa, setidaknya ada 3 layanan yang berbasis IT yang sekarang diterapkan oleh bagian pengadaan barang dan jasa Kabupaten Pd Jaya. Yang pertama itu ada LPSE, layanan pengadaan secara elektronik, yang memiliki definisi sebagai berikut: sebagai sebuah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Pengadaan barang dan jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit, dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan clean and good government dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Yang kedua, Sirup. Sirup adalah aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan berbasis web atau web based yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. Sirup bertujuan untuk mempermudah pihak PA atau KPA dalam mengumumkan RUP-nya. Layanan berbasis IT yang ketiga yaitu e-katalog. E-katalog adalah aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Aplikasi ini menyediakan berbagai macam produk dari berbagai komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah. Merupakan sistem informasi elektronik yang membuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang jasa pemerintah, proses audit secara online, dan tata cara pembelian barang atau jasa melalui katalog elektronik. Aspek yang kelima yaitu sistem kerja berbasis IT. Di bagian pengadaan barang dan jasa, setidaknya ada 2 sistem kerja berbasis IT yang telah diimplementasikan selama ini. Yang pertama itu SIKAP. SIKAP atau yang biasa juga disebut dengan Vendor Management System merupakan sebuah subsistem dari sistem pengadaan secara elektronik yang digunakan untuk mengelola data informasi mengenai riwayat kinerja dan data kualifikasi penyedia barang dan jasa yang dikembangkan oleh LKPP. Yang kedua yaitu SPSE. SPSE merupakan aplikasi e-procurement yang dikembangkan oleh Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik. LKPP juga digunakan oleh layanan pengadaan secara elektronik di seluruh KLPD. Aplikasi ini dikembangkan dengan semangat efisiensi nasional sehingga tidak memerlukan biaya lisensi, baik lisensi SPSE itu sendiri maupun perangkat lunak pendukungnya. Sekian pemaparan saya terkait dengan Smart ASN dan manajemen ASN yang diimplementasikan unit kerja tempat saya bertugas. Saya Rifki Saputra, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.